Kita sering banget ya ngobrolin soal gimana caranya memajukan bangsa. Tapi, gimana kalau ternyata kuncinya itu ada di satu program yang spesifik? Hari ini kita bakal kupas tuntas soal program sekolah rakyat. Sebuah gagasan yang, ini bukan cuma soal bantuan biasa loh, tapi ini adalah investasi fundamental buat masa depan kita semua. Oke, coba kita mulai dengan satu pertanyaan. Kalau kita harus nunjuk satu hal, kira-kira apa sih penghalang paling besar yang nahan potensi sebuah bangsa buat maju? Coba deh pikirin sebentar. Jawabannya, ternyata simpel tapi ngena banget. Kesenjangan akses pendidikan. Nah, inilah akar masalah yang bakal kita bedah sama-sama. Dan kita akan lihat gimana program sekolah rakyat ini dirancang buat jadi solusinya. Jadi, yuk kita pahami dulu masalahnya lebih dalam. Soalnya yang namanya kesenjangan pendidikan ini, dampaknya itu, wah, jauh lebih luas dari yang kita bayangkan. Ini benar-benar masalah kita bersama. Dasarnya itu sederhana banget. Dan ini diakui loh di seluruh dunia. Sama lembaga kayak UNESCO, pendidikan itu adalah hak asasi manusia. Bukan kemewahan, tapi hak paling dasar yang wajib harus dijamin oleh negara untuk setiap warganya. Titik. Dan dampaknya, seperti yang bisa kita lihat, itu ada dua sisi. Di level individu, jelas, potensi seseorang jadi kayak terkunci. Jadi lebih susah buat ningkatin kualitas hidup. Tapi secara sosial, dampaknya bisa lebih besar lagi. Ikatan di antara kita bisa melemah. Dan jurang antara si kaya dan si miskin jadi makin lebar. Oke, kita udah paham ya masalahnya. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu, solusinya. Ini dia, program sekolah rakyat. Sebuah langkah nyata yang dirancang khusus untuk menjawab tantangan tadi. Jadi, apa sih program sekolah rakyat itu? Gampangnya gini, ini adalah cara negara buat turun tangan langsung. Tujuannya buat mastiin anak-anak dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi itu nggak ketinggalan dan tetap bisa dapat pendidikan yang layak. Tapi, kenapa program ini penting banget? Apa yang bikin dia jadi kunci kemajuan bangsa? Nah, yuk kita bongkar bareng-bareng alasannya. Disinilah kita masuk ke sebuah konsep ekonomi yang keren, modal manusia atau human capital. Teori ini ngajarin kita untuk melihat pendidikan bukan sebagai biaya, tapi sebagai sebuah investasi. Dengan mendidik warganya, negara itu sebenarnya lagi membangun aset terbesarnya, yaitu tenaga kerja yang produktif dan juga kompeten. Nah, di sini alurnya kelihatan jelas banget gimana investasi itu bekerja. Dimulai dari pendidikan yang berkualitas, yang kemudian meningkatkan keterampilan, lalu membuka banyak peluang kerja. Dan ujungnya apa? Kita bisa memutus rantai kemiskinan yang seringkali diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gagasan ini juga pas banget sama nilai-nilai kita. Sesuai dengan semangat ekonomi Pancasila seperti yang ditekankan oleh Muhammad Hatta, pembangunan itu bukan cuma soal ngejar angka pertumbuhan, tapi juga harus soal pemerataan dan kesejahteraan. Program ini, ya inilah wujud nyata dari prinsip keadilan sosial. Tentu aja, ide sebagus apapun pasti bakal punya tantangan di lapangan. Jadi kita harus realistis juga nih, dan melihat apa saja risiko yang perlu diantisipasi, biar program ini nggak cuma jadi wacana. Di satu sisi, tujuannya Diku ideal banget, keadilan sosial dan SDM yang unggul. Tapi di sisi lain, risikonya juga nyata. Program ini bisa aja kejebak jadi kebijakan yang cuma buat cari popularitas, atau yang lebih parah, bantuannya malah salah sasaran. Jadi, gimana caranya kita mengatasi risiko itu? Jawabannya ada di sini, kolaborasi. Keberhasilan program ini bukan cuma tanggung jawab negara sendirian. Perlu ada peran aktif dari sektor swasta lewat CSR, dan yang paling penting, dari kita, masyarakat, sebagai pengawas dan partisipan. Oke, kita udah sampai di bagian akhir. Yuk kita rangkum poin-poin kuncinya, biar program ini benar-benar sukses dan jadi fondasi pembangunan bangsa kita. Ada 4 kunci utama. Pertama, fokusnya harus pada kualitas, bukan cuma akses. Percuma kan sekolah gratis kalau pembelajarannya nggak bagus? Kedua, harus diintegrasikan dengan pelatihan keterampilan, biar lulusannya siap kerja. Ketiga, seperti yang tadi kita bahas, perkuat kolaborasi banyak pihak. Dan yang terakhir, ini penting banget, terapkan evaluasi berbasis data, biar programnya terus membaik dan selalu tepat sasaran. Jadi, kesimpulan utamanya adalah program sekolah rakyat ini bukan program sosial jangka pendek. Tapi, ini adalah sebuah investasi strategis jangka panjang untuk membangun fondasi ekonomi dan sosial Indonesia yang berkelanjutan. Jadi, kita akhiri dengan sebuah refleksi. Setelah kita melihat semua potensinya, jelas banget kalau program ini bukan soal biaya, tapi ini soal investasi. Pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua.
Siapkah kita menanam investasi ini demi masa depan bangsa